Agustina selaku Business Coach untuk memulai paparannya. Kepada Pak Agustina, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya share screen dulu ya. Baik, Alhamdulillah siang hari ini di saat masa PPKM sudah sudah lebih longgar, maka kita semakin giat juga untuk menjemput rezeki ya, bukan mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada panitia yang sudah memfasilitasi kita untuk bersilaturahmi. Saya bisa sharing dengan 277 peserta, luar biasa nih. Ini pesertanya semakin semangat makin kesini. Ustadz Jazuli luar biasa nih. Alhamdulillah, semangat mereka insyaallah. Semangat. Jadi Indonesia ini akan bisa menjadi sebuah negara yang sangat maju dengan jumlah penduduk yang 270 juta ya. Kalau misalnya 10%-nya jadi pengusaha besar, ini luar biasa. Dan UMKM yang tadi disampaikan sama Ustadz Jazuli 64 juta ya. Ini yang menjadi penopang perekonomian di Indonesia. Dan saya sebagai praktisi dan juga saya sebagai business coach, saya senang sekali teman-teman semangat untuk terus mengikuti majelis-majelis ilmu seperti ini ya, sharing ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian kita. Karena tadi dengan kita masuk menjadi pebisnis, maka kita bisa mengendalikan dunia. Nah, ini yang keren nih. Ini mindset yang sangat besar, ya. Ini mindset yang sangat luar biasa, yang patut teman-teman UMKM ada dalam alam bawah sadarnya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Agustina, lahir dari Bandung tahun 74. Saya sudah kurang lebih sekitar menjelang 47 tahun ya. Saya saat ini punya bisnis sebagai restoran consulting ya, konsultan kuliner dengan brand Resto Klinik. Komisaris utama Lalakon Digital Kreatif. Ini perusahaan digital marketing agency. Juga saat ini masih sebagai Direktur Utama PT Solusi Mitra Excellencia. Ini bisnis konsultan untuk para small medium enterprise atau UMKM. Kemudian alhamdulillah saya juga business coach tersertifikasi BNSP. Pengalaman saya bekerja di McDonald's selama 12 tahun dari OB lah bisa dibilang, dari kru, dari tukang gosok toilet, angkut barang di gudang, bikin ayam goreng, burger ya di kitchen, sampai melayani tamu. Dan alhamdulillah 6 tahun sebelum saya resign tuh saya membawahi kurang lebih sekitar 350 karyawan sebagai RGM, Restoran General Manager. Kemudian saya juga setelah dari McDonald's, kemudian saya bergabung dengan Bumbu Desa menjadi training senior manager ya. Bumbu Desa yang tadinya hanya 6 outlet, kemudian saya masuk di sana, alhamdulillah bisa berkontribusi menjadi 25 outlet. Itu achievement saya setelah keluar dari McDonald's. Kalau achievement saya di McDonald's itu saya restoran manajer termuda, umur 24 tahun saya sudah menjadi RGM, dan saya juga sudah dikirim ke Amerika untuk short course ya,
ke Amerika, Australia, Cina di usia yang masih imut-imut lah. Alhamdulillah ya, saya saat ini bisa dihubungi oleh teman-teman di nomor 081 394 808 616 jika ada pertanyaan yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa melalui WA. Insya Allah ada waktunya saya akan akan jawab ya, seperti itu. Baik, supaya waktunya efektif ya. Yang pertama ingin saya sharing dengan rekan-rekan semua itu adalah bagaimana kita sebagai wirausaha, sebagai pengusaha startup atau pemula. Yang pertama tadi kalau kata Ustadz Jajuli harus memiliki mindset yang kuat ya, untuk menjadi seorang pengusaha. Bukan modal uang, tetapi mindset dan niat, semangat ingin menjadi. Nah, itu dulu ya. Ingin menjadi. Nah, ingin menjadi ini menjadi apa? Bangunlah sebuah mimpi yang sangat besar. Ya. Mimpi yang sangat besar. Kenapa saya perlihatkan di sini hook ya? Karena hook ini besar ya, mengerikan. Bahkan amukannya itu bisa membuat teman-teman Avenger lainnya itu nyalinya ciut begitu. Nah, demikian juga mimpi kita. Mimpi kita itu harus menakutkan ya. Bahkan teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita ini harus menganggap bahwa mimpi kita ini aneh ya. Sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Nah, jika orang lain di sekitar kita menganggap bahwa impian kita aneh ya, tidak mungkin, atau dikatakan wah impiannya udah gila itu, nah itu berarti rekan-rekan semua ya, sahabat-sahabat saya, itu berarti impiannya sudah dalam jalur track yang benar ya, jalur yang benar. Jadi bikin aja dulu yang mengerikan ya. Saya di umur SD kelas 5 itu mimpinya sudah ingin bermimpi untuk bisa main ke Walt Disney di Amerika. Qadarullah ya, setelah masuk di McDonald di tahun 2000, alhamdulillahnya saya sudah sampai di sana. Dan itu dibayarin oleh perusahaan karena prestasi ya, karena prestasi. Nah, dengan demikian tidak ada impian yang bisa kita perjuangkan jika impian itu tidak betul-betul mendarah daging lah. Maksudnya menjadi impian yang sangat diinginkan ya, sesuatu yang dicipta-ciptakan untuk bisa direalisasikan. Kelas 5 SD saya ingin ke Walt Disney, di umur 23 tahun saya sudah achieve itu. Kemudian waktu SMA ditanya oleh wali kelas, "Gus, kamu mau jadi apa? Cita-cita kamu apa?" "Wah, cita-cita saya pengen jadi manajer, Bu," katanya. "Kenapa jadi manajer?" "Enak, gaya, pakai jas, pakai dasi, kerja di balik meja, mimpin orang, kan keren, Bu." Nah, gitu ya. Alhamdulillah ya, di umur 20 tahun saya sudah jadi manajer, walaupun pada saat itu masih asisten ya. Tapi kan title-nya manajer. Nah, jadi cita-cita yang kita tuliskan ya, cita-cita yang kita inginkan ini itu harus menjadi bagian hidup kita. Sabar saja. Tetapi sabarnya bukan berarti diam, sabar tapi dengan usaha yang sangat maksimal. Saya dulu ketika kerja di McDonald's itu bisa dibilang kalau orang lain kerja 8 jam, saya itu bisa kerja 14 jam. Ya. 8 jamnya dibayar, sisanya free at all, totally. Itu adalah untuk mempercepat impian saya bisa tercapai. Teman-teman saya yang satu liftingan itu sudah banyak tertinggal 3-4 level di bawah saya. Karena apa? Karena saya bekerja keras begitu. Demikian juga ketika saya membangun sebuah bisnis, saya tahun 2005 mengundurkan dari McDonald's, kemudian
gabung dengan salah satu perusahaan lokal, ya, Bumbu Desa. 2 tahun saya berkontribusi di sana dan kemudian akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, diawali dari sebagai konsultan bisnis kuliner. Nah, menjadi konsultan juga tidak mudah, ya. Banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, diimprove dan lain sebagainya. Dengan demikian saya terus melakukan pembenahan diri, ya, sehingga kemampuan ilmu yang didapat secara praktis dari McDonald's, kemudian ilmu lainnya yang saya dapat di Bumbu Desa ketika mengembangkan jaringannya. Kemudian saya banyak belajar lagi dengan orang-orang yang sudah sukses dan kemudian memiliki keilmuan. Ya, saya terus belajar. Sampai saat ini saya pun masih terus belajar untuk terus meningkatkan kapasitas. Karena apa? Karena amanah yang saya dapatkan, yang peluang-peluang bisnis yang saya bisa saya eksekusi itu memerlukan keilmuan yang mumpuni, ya, untuk bisa mendampingi dan menjalankannya. Yang pertama tadi mengenai mimpi ini harus betul-betul jelas, clear, terlihat dan bahkan bisa dirasakan, ya. Bahkan sekarang ada YouTube, ada ada Instagram, ada informasi yang sangat luas yang bisa kita akses, di mana kita bisa apalagi ada VR kalau ingin merasakan, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di sini mimpinya ingin naik haji atau umroh, rasakan dulu menggunakan VR. VR itu teropong, kita bisa lihat video tapi berasa ada di sana. Nah, rasakan dulu seperti itu, ya, sampai kita bisa betul-betul itu ada dalam alam bawah sadar kita. Kalau dream itu ada di alam bawah sadar kita, maka seluruh tubuh kita akan merespon dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahwa behavior kita juga akan menyesuaikan untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, gitu. Jadi tulis impiannya, rasakan, kemudian diucapkan dalam hati, ya, sebelum tidur itu sampai dibawa. Kalau bagus-bagus sampai ke bawah mimpi itu berarti sudah mendalam banget tuh, ya, keinginannya. Tinggal setelah memiliki impian itu, kerja keras, ya. Saatnya kerja keras. Jadi kalau belum kaya itu kalau belum sejahtera, belum kaya, kita harus banyak kerja di luar rumah, ya. Tapi kalau sekarang dalam rumah juga bisa, ya. Tapi kalau sudah kaya, banyak-banyaklah di rumah, ya. Kumpul dengan keluarga, dengan anak, bermain dan lain sebagainya, bermanfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya, setelah kita memiliki mimpi yang besar, yang berikutnya adalah tentukan goals-nya, ya. Tahun berapa nih impian-impian itu harus terrealisasi, sehingga kita akan memiliki action plan. Yang berikutnya adalah action plan, take action nih. Kalau hanya mimpi saja, kita tanpa action itu namanya halu, ya. Tapi kalau impian itu kemudian kita realisasikan dalam sebuah rencana kerja dan dikerjakan rencananya, insya Allah itu akan menjadi kenyataan. Saat ini, ya, saya ketika di McDonald's sebagai pekerja masih meninggalkan hutang kurang lebih sekitar 400 jutaan lah, ya. 400 jutaan itu hutang rumah, kendaraan dan lain sebagainya lah. Alhamdulillah setelah keluar itu bisa selesai hanya dalam jangka waktu 1 tahun, ya. 1 tahun sudah selesai hutang itu. Saya nggak punya hutang lagi, ya. Dengan demikian saya bisa berbagi cara, berbagi informasi dengan teman-teman, ya, bagaimana untuk achieve impian-impian kita. Jadi pertama tentukan dulu dreams-nya, ya, big dreams-nya, rasakan. Kemudian yang kedua rencanakan, set goals-nya, tujuannya, kapan nih saya harus bisa apa, ya, menguasai apa, skill-nya dimaksimalkan kemampuan kitanya. Karena kalau
kalau masih merintis ya kita harus segala bisa. Keuangan harus bisa, marketing harus bisa, kemudian operasionalnya harus bisa, dan mengatur keuangannya harus bisa. Itu semua hal harus kita kerjakan, ya. Nanti setelah sudah settle, ya kita punya tim, baru itu yang bisa disebut dengan bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Nah, gitu. Ini kan impian kita semua ya, impian kita semua. Mimpi aja dulu ya, nggak mahal kok mimpi itu ya. Oke, berikutnya setelah menentukan goals-nya, kemudian kita take action. Nah, ini yang paling penting. Take action-nya itu harus ekstrim banget ya. Saya membangun bisnis itu dimulai dari tahun 2009. Kemudian belajar banyak hal, itu bisa tidur tuh hanya sehari 2-3 jam. Itu saya lakukan dalam waktu 3 tahun. Ya. Semuanya saya kerjakan sendiri. Ya, sampai saya bisa membangun tim, saya bisa punya beberapa perusahaan. Kemudian saya juga mengerjakan yayasan, ya. Nah, ketika kita sudah banyak belajar, kemudian diaplikasikan, ya ambil actionnya se-ekstrim mungkin, ya. Lebih baik 3 tahun capek, ya, daripada sepanjang tahun kita akan merasakan kecapean, gitu. Jadi saya goal setting saya itu 3 tahun nggak apa-apa, saya capek. Saya tidur cuma 3-4 jam, ya. Tapi nanti setelah itu saya bisa tidur sepanjang hari. Gitu, ya. Tidur sepanjang hari tapi tetap ya money coming begitu. Jadi kerjaan saya sekarang kalau nggak ngajar, kalau nggak ketemu dengan tim, ya saya touring, ya bagi-bagi Quran ke pelosok-pelosok, ya. Terus kemudian yang penting uangnya terus coming begitu. Oke, nah sekarang bagaimana untuk memulai bisnisnya ya, memulai bisnisnya nih. Tadi Ustadz Juli sudah menyampaikan kita punya handset, ya, kita punya handphone. Saya yakin nih handphonenya teman-teman di sini dari 272 peserta ini harganya di atas 1.500.000 lah. Bahkan ada yang punya 5 juta, bahkan ada yang harganya 10 juta. Tapi sudah sejauh mana handphone yang harganya belasan juta itu, puluhan juta itu bisa menghasilkan itu bisa menjadikan aset, bukan menjadi liabilitas. Liabilitas itu kita punya sesuatu tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi beban, ya, liability itu beban. Tapi kalau handphone itu bisa jadi aset, belinya 5 juta tapi bisa menghasilkan dalam sebulan 20 juta, oh itu luar biasa, ya. Jangan 20 juta lah, 50 juta, ya. Itu sangat luar biasa. Itu berarti Anda punya aset, begitu. Asetnya dalam bentuk handphone, begitu, ya. Nah, sekarang sebelum memulai, ya, orang Indonesia ini saya keliling ke seluruh Indonesia, ya, baru 27 provinsi, ya, belum 33 provinsi. Saya menemukan orang Indonesia ini luar biasa kreatif sekali, ya. Bisa menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi sebenarnya. Hanya saja pengemasan dan pengemasan ini produknya bagus, dikemasnya biasa-biasa, akhirnya murah, gitu, ya. Sedangkan kalau orang Amerika produknya biasa-biasa aja, tapi dia pandai mengemas, itu menjadi harganya jauh luar biasa. Contoh, ya, di Amerika itu ada salah satu toko online, dia menjual tapian tuh ya, untuk ini beras, tahu beras? Beras belum dimasak itu ditapi dulu, dibersihin, ya, dari gerabahnya. Di kita dijual paling mahal itu 50.000. Di Amerika itu dijual menjadi sebagai hiasan, harganya 1,5 juta. Padahal dari anyaman bambu, ya, anyaman bambu tapian
di Amerika dimanfaatkan untuk hiasan, harganya 1,5. Di Indonesia mungkin di Serang dipakai emak-emak gitu ya untuk memisahkan antara beras dengan gabahnya atau dengan kotoran lainnya, harganya paling mungkin antara 30 sampai 50 ribu. Nah, tetapi dengan bantuan internet ini ya, literasi digital ini yang bisa terus harus kita dalami sehingga kita bisa menemukan value-value yang luar biasa begitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita memulai bisnis kita ya. Kalau produk mah di Indonesia ini nggak kalah kerennya lah ya, luar biasa. Saya pernah ke Cina, saya pernah ke Australia, saya pernah ke Amerika, saya pernah ke ASEAN ya, negara-negara ASEAN. Produk Indonesia itu luar biasa. Bahkan ya, sepatu Nike aja saya menemukan di Amerika itu yang dijual di Amerika itu buatan Indonesia. Tetapi yang Nike, Reebok yang dijual di Indonesia itu kebanyakan buatan Thailand, Vietnam begitu. Ini tanda bahwa produksi dalam negeri Indonesia ini luar biasa. Orang-orangnya itu telaten, tekun begitu ya. Tinggal bagaimana cara kita mengemas dan memasarkannya. Berikutnya bagaimana kita next ya untuk memasarkannya. Nah, bagaimana untuk memasarkannya? Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu targetnya. Siapa yang akan kita bidik begitu ya? Siapa yang akan kita bidik? Pasar mana ya? Karena tidak ada yang salah. Ada orang yang menjual ballpoint ini atau pensil ini harganya ini mungkin sekitar 1.500 ya. Tapi karena dia bisa jual di kelas atas ini bisa jadi 15.000 ya. Karena apa? Karena dia kasih value begitu ya. Jadi ketika misalnya wah saya jualannya nih udah banyak yang jual nih, berarti harus saya kasih diskon murah-murahan akhirnya. Ini sering terjadi di bisnis kuliner. Terjadi perang diskon ya, semua restoran, semua kedai diskon. Bahkan di mana di marketplace pun sama ya. Ya siapa orang nggak seneng diskon ya, yang diuntungkan ya konsumen ya. Namun ketika kita terus-terusan memberikan diskon kan profit kita juga semakin tipis begitu. Kalau tadi contoh tapian dari daerah Jawa Barat harganya 1,5 dijual di Amerika, di kita sendiri paling mahal 50.000. Nah, ini berarti segmennya yang harus tepat ya, harus tepat masalah siapa yang mau kita selesaikan gitu ya. Masalah orang yang naik Honda Beat, masalah orang yang senang naik motor Ninja, atau orang yang kita selesaikan adalah yang biasa naik motor BMW 1250 GS ya, yang harganya 1 miliar. Nah, itu silahkan ya. Barangnya bisa jadi cuman ini doang. Tapi harga yang kita tawarkan kepada mereka yang naik Honda Beat berapa, yang naik motor Ninja 250 berapa, yang naik GS juga berapa. Karena yang naik motor BMW GS, dia kalau beli harganya 1.500 pensil ini, dia nggak percaya. Itu dia akan anggap bahwa produk itu jelek. Ya. Tapi kalau segmen yang naik motor Beat ditawarin pensil ini harganya 250.000 misalnya, dia akan bilang wah itu mahal banget gitu. Padahal produknya sama aja. Ya itulah konsep dagang. Produknya bisa satu tapi harganya bisa ada 3 begitu ya. Jadi yang sebelum atau yang sudah menjalankan bisnisnya saat ini, ayo segera sadar ya, gali dulu kemampuan market kita ya. Siapa yang ingin kita selesaikan masalahnya? Masalahnya siapa? Yang naik motor Beat, naik Ninja 250 cc atau motor BMW GS 1250. Itu
berbeda cara jualannya berbeda ya. Nah, setelah kita memahami bagaimana melakukan segmentasi, targeting, kemudian positioning produk kita, produk apapun bisa kita jual dengan profit yang sangat tinggi. Ya. Saya misalnya, ketika saya mengisi pelatihan dengan para UMKM, bisa gratis, bisa berbayar, tapi berbayarnya nggak lebih dari 350 sampai 500 ribu per orangnya, ya. Tapi ketika saya nge-grab pengusaha-pengusaha restorannya yang sudah besar, ya, yang omsetnya setahun sudah di atas 50 miliar, ya, bisa jadi saya mengadakan pelatihan dengan tim mereka yang hanya 5 sampai 10 orang itu saya dibayar bisa sampai 25 juta untuk 3 jam misalnya. Ya. Kalau dengan para UMKM misalnya saya dibayar 500 ribu per orang, tapi di perusahaan saya bisa dibayar oleh perusahaan itu 25 juta untuk satu kali session begitu. Kalau 10 orang ya sudah tinggal Anda kalikan saja gitu. Jadi saya bisa jualan di bawah, saya bisa jualan di tengah, saya bisa jualan di kalangan atas begitu ya. Jadi tinggal caranya Anda belajar lagi bagaimana menggali ilmu untuk melakukan segmentasi, targeting dan positioningnya. Itu yang paling penting. Karena kebanyakan UMKM kita tidak melalui proses ini dulu, langsung jualan aja, langsung tawarin gitu. Salah nawarin, baper. Disebut mahal, baper. Kemudian ada yang bilang kemahalan, baper, ya. Diskonnya kurang gede, baper. Yang akhirnya nurunin harga seperti itu. Yang akhirnya apa? Ya Anda tidak akan bisa berkembang begitu. Kemudian berikutnya setelah Anda bisa menentukan target marketnya, berikutnya adalah Anda bermain dengan Google, ya. Ini adalah fasilitas yang dari tahun 2004 itu sudah ada di Indonesia, Google ini, ya. Larry Page yang menggagas ide ini gitu. Dulu Indonesia punya namanya wasantara.com, ya, wasantara.com. Tapi setahun sudah tidak eksis lagi, sayang. Padahal ini adalah big data. Google ini adalah mesin pencari yang dapat digunakan untuk mencari informasi lebih dari miliaran situs web, ya. Dan digunakan lebih dari 90% pengguna internet di dunia. Di Indonesia aja, ya. Sekarang ini orang kan cari informasi itu udah nggak pakai Yellow Page lagi, buku Yellow Page. Wah, mungkin di sini banyak yang nggak tahu buku Yellow Page kayak gimana. Kalau Ustadz Jajul ini masih tahu kali. Ya, buku Yellow Page, nyari nomor telepon, mau nyari tukang kanopi, sedot WC apa dan lain sebagainya itu di Yellow Page. Susah nyarinya, ya, perlu effort. Dan nggak semua orang punya, hanya orang-orang yang punya telepon di rumah aja. Nah, sekarang semua orang punya telepon. Semua bisa mengakses Google, semua informasi bisa diakses di sana. Mau cari apa? Ya, semua informasi ada di sana, asal tinggal tahu cara menggunakannya, ya, memanfaatkannya, begitu.